Nah, Assalamualaikum anak-anak Bapak semua. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaan anak Bapak? Sehat? Sehat? Nah, masih semangat? Masih. Nah, coba Bapak tes semangatnya dulu ya. Kalau Bapak tanya semangat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi. Bisa? Bisa. Semangat pagi? Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi? Pagi, pagi, pagi. Nah, oke. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas dipimpin doanya pada Latif. Bapak silakan. Siap, Bro. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Nah, sebelum Bapak mulai pelajaran, Bapak akan absen satu persatu ya. Ada kawan-kawan dari anak Bapak yang hadir pada hari ini? Ada, Pak? Siapa tuh? Mufri. Mufri. Kemana Mufri? Di sungai. Sungai cabutnya anak sekolahnya dong. Enggak. Nah, siapa boleh? Mufri sudahnya. Yo. Coba Bapak sini ya. Muhammad Abdul Latif. Hadir. Iya. Soleh Arauf. Hadir. Iya. Mufri Zaki. Alfa. Pinangginya ya. Nah, kita awal-awal Pak Raja pakai bahasa Indonesia, pakai Seminang. Persalinan. Campur sih bahasa ada. Lah, kini awak Baraja tentang Fathu Makkah. Nah, sebelum awak Baraja tentang Fathu Makkah, apa nih tanya dulu? Litaraga anak Bapak jawab Pak. Baik. Litaraga. Baik. Kok taraga? Dia udah mengulang pelajaran di rumah. Baik. Jadi, coba tanya pelajaran Bapak minggu petang. Dia bisa jawab ya? Pak. Nah, berarti apa dia? Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah. Coba jelaskan sedikit apa isi dari perjanjian Hudaybiyah. Tuh. Satu. Gencatan senjata antara Mekah dan Madinah selama 10 tahun. Cakep. Kedua, orang Madinah yang menyeberang ke Mekah tidak akan dikembalikan ke Madinah. Oke, dua, tiga. Sedangkan orang Mekah yang menyeberang ke Madinah tanpa izin lagi akan dikembalikan ke Mekah. Oke, ada Latif? Nah, Nah, Bapak ada pantun sih untuk Latif. Yang ada beli kaktus di Cat Afif. cakep. Beri A+ untuk Latif. Nah, jadi pelajaran kita minggu lalu yaitu tentang perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah dinamakan Hudaybiyah karena terjadi di lembah Hudaybiyah, yaitu antara kaum kafir dengan kaum muslim. Nah, tadi isi poinnya udah dijelaskan sama Latif, dan insyaallah kita masuk ke lanjutan pelajaran sejarah kita, itu tentang Fathu Makkah. Nah, karena di RPP kita ini kalau materi tentang Fathu Makkah ini kita ada tiga kali pertemuan, maka untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu Fathu Makkah, dan sebab-sebab terjadinya Fathu Makkah. Juga kronologis terjadinya Fathu Makkah.
Makkah. Nah, karena kita akan belajar Fatu Makkah, maka yang akan kita pelajari pada saat ini yaitu tentang apa itu Fatu Makkah, sebab-sebab terjadinya Fatu Makkah, dan terakhir kronologis terjadinya Fatu Makkah. Nah, oleh karena itu kini Bapak sampaikan tujuan dari kita belajar hari ini, kita hendaknya anak-anak Bapak dan Bapak juga bisa memahami apa itu arti Fatu Makkah. Setelah itu anak-anak Bapak dan Bapak sendiri bisa juga memahami tentang apa saja sebab-sebab terjadinya Fatu Makkah. Kemudian yang terakhir kronologis terjadinya Fatu Makkah. Nah, oke. Sebelum Bapak jelaskan lebih lanjut, seperti biasa minggu kemarin kita sudah baca Al-Quran ya. Kemarin kainal natif yang sudah baca surat itu surat Al-Maun, di bawah surat Al-Maun adalah surat Al-Kautsar. Pada anak Bapak Soleh Ar-Rauf, silakan baca surat Al-Kautsar supaya pembelajaran kita lebih berkah. Saya depan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna sa'yaka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Nah, silakan Anak Soleh pergi pada lagi. Nah, terima kasih kita ucapkan kepada anak Bapak yang Soleh. Beri tepuk tangan dulu untuk Soleh. Nah, semoga dengan bacaan Al-Quran tadi pembelajaran kita lebih diberkahi Allah Ta'ala. Oke. Oh ya, satu lagi, kalau misalnya sempat nanti waktu kita akan membahas atau menonton video dan juga Bapak jelaskan tentang hikmah terjadinya Fathu Makkah. Oke, silakan anak-anak Bapak. Itu Bapak ada nampak sampah di sampingnya, samping latif, dan tolong Soleh rapikan palunya biar belajar kita nyaman. Rapikan dulu. Nah. Dari sadar? Dah. Dari sadar. Oke, fokus ya. Berarti pertama kita membahas power jampe. Oke, sudah Nah, pertama kita bahas tentang apa itu Fathu Makkah. Nah, anak Bapak ada yang baca, ada anak Bapak ada yang tahu Fathu Makkah? Ada yang baca pelajaran di rumah atau membaca-baca buku tentang Fathu Makkah? Ada? Ya. Oke. Dengar Bapak ya. Fathu Makkah, Fathu berasal dari kata Fathah, yang artinya membuka. Berasal dari bahasa Arab yang artinya fathah, yaitu membuka. Benar yang Bapak sebutkan salah? Benar. Membuka. Sedangkan Makkah artinya adalah kota Mekah. Ada anak Bapak yang bisa simpulkan apa penjelasan Bapak? Belum. Oke. Fathu Makkah berasal dari dua kata, yaitu Fathah artinya membuka dan Makkah artinya kota Mekah. Berarti di sini Fathu Makkah adalah membuka kota Mekah. Kalau digabung artinya jadi membuka kota Mekah. Apa yang dibuka? Itu membuka kembali kota Mekah itu dari
zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu Islamnya. Nah, berarti membuka kembali kota Mekah atau menaklukkan kota Mekah, mengubah kota Mekah dari zaman jahiliyah ke zaman Islamnya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya Fathu Makkah artinya adalah membuka kota Mekah atau menaklukkan kota Mekah dari zaman jahiliyah, mengubah kota Mekah dari zaman jahiliyah yang dikuasai oleh kaum kafir ke zaman Islamnya yang dikuasai oleh umat Islam. Nah, coba Bapak tanya Soleh, apa tadi Fathu Makkah? Maka Rasul tadi berkata itu Fatah dan Makkah. Fatahnya bukan Makkah kota Mekah. Nah, arti apa yang dapat arti sebutkan dari arti Fathu Makkah? Arti Fathu Makkah adalah pembukaan kota Mekah dari orang kafir. Siapa yang menggantikan? Siapa yang buka? Orang Islam. Nah, berarti Fathu Makkah itu artinya penaklukan kota Mekah. Nah, udah paham? Nah, masuk kita lagi sebab Fathu Makkah. Sebab Fathu Makkah. Masih ingat anak Bapak dengan perjanjian Hudaybiyah? Perjanjian Hudaybiyah itu ada tadi yang pertama gencatan senjata selama 10 tahun antara umat kafir di Mekah dengan umat Islam di Madinah. Nah, ingat ya? Nah, gencatan senjata itu artinya tuh tidak boleh adanya perang, tidak boleh adanya pembunuhan, pokoknya tidak boleh adanya kriminalisasi antara kaum kafir Mekah dengan kaum Muslim Madinah. Gencatan senjata itu semua kayak ibaratnya damai. Lah, tapi gara-gara orang kafir yang di Mekah tuh melakukan pelanggaran terhadap janji terhadap perjanjian Hudaybiyah. Pasti saya hal tuh Hudaybiyah ya. Itu pengkhianatan terhadap kaum muslim dan juga penyerangan terhadap kaum muslim. Nah, setelah ulangi sebab-sebab terjadinya Fathu Makkah seperti yang Pak jelaskan tadi kan, umat Islam dengan kaum kafir itu melakukan perjanjian yaitu gencatan senjata selama 10 tahun. Nana, Soleh jangan melamun. Mau spidol ini yang kena kepala kamu atau mau tertinggal ke depan? Depan. Oke. Sebab-sebab terjadinya Fathu Makkah itu pelanggaran terhadap perjanjian Hudaybiyah. Apa yang dilanggar oleh kaum kafir? Itu kaum kafir menyerang kaum muslimin. Siapa yang diserangnya? Yaitu Bani Khuza'ah. Nanti kita cerita tentang kronologis Fathu Makkah setelahnya. Nah, jadi sebab-sebab Fathu Makkah karena adanya pelanggaran terhadap perjanjian Hudaybiyah, karena adanya pengkhianatan terhadap kaum muslimin, dan karena adanya penyerangan terhadap kaum muslim. Paham anak? Nah, apa doa yang nyanyi sih supaya bisa anak-anak Bapak hafal dia sebab-sebab Fathu Makkah. Ini dengar Pak nyanyi? Baik konnya. Jangan anak-anak Pak hafal lagu satu-satu hafal. Satu, aku sayang ibu. Dua, juga sayang ayah. Hafal? Tiga, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Hafal? Aku lagu ketik hafal? Nah, Eko
Apa saja? Beko kalau di ujian apa tanya apa saja sebab Fatu Makkah? Satu karena pelanggaran, dua karena pengkhianatan, tiga karena penyerangan, tiga oleh kaum kafir. Nah, ulang ya, sama-sama. Satu, dua, tiga. Apa sebab perjanjian Hudaybiyah? Satu karena pelanggaran, dua karena pengkhianatan, tiga karena penyerangan, tiga oleh kaum kafir. Nah, siapa bisa mencoba cek? Soleh? Bisa? Bisa? Bisa. Coba. Satu, dua, tiga. Apa sebab terjadinya Fatu Makkah? Satu karena pelanggaran, dua karena pengkhianatan, tiga karena penyerangan, tiga oleh kaum kafir. Nah, Beko pas ujian kalau dompet tanya apa saja sebab-sebab terjadinya Fatu Makkah, kau jawabannya deh. Nah, beri aplaus untuk sebenarnya. Nah, paham? Kita sebenarnya akan membahas. Tadi kita sudah bahas sebab-sebab, sudah membahas tentang apa itu Fatu Makkah. Kan tujuan belajar kita tadi mengetahui tentang kronologis kita tentang Fatu Makkah. Nah, kronologisnya, Fatu Makkah ini terjadi pada 17 Ramadan tahun 8 Hijriah. Nah, Fatu Makkah ini terjadi 2 tahun setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah terjadi pada tahun 6 Hijriah. Nah, Hudaybiyah terjadi pada tahun 6 Hijriah. Fatu Makkah terjadi tahun 8 Hijriah. Nah, bab kronologis terjadinya Fatu Makkah. Nah, ini dalam cerita deh Soleh Rauf dan namun kau melayang video ke Soleh Rauf kok. Siapa? Nah, dahulu Pak cerita sedikit deh. Ada 2 kaum atau 2 bani. Itu yang pertama Bani Bakar dan Bani Khuza'ah. Nah, ada 2 kaum itu nama Bani Bakar dan Bani Khuza'ah. 2 kaum ko, kenapa Pak? 2 kaum ko yang selalu berperang, yang selalu bertengkar. Nah, dan pada akhirnya Bani Bakar ko nyupai ke Mekah. Mekah sampai sana di tempat orang kafir. Jadi Bani Bakar ko pai nyoka Mekah untuk masuk ke rombongan orang kafir. Nah, sedangkan Bani Khuza'ah pergi ke Madinah. Itu tempat kaum Muslim. Jadi Bani Khuza'ah ko dia masuk golongan orang-orang Muslim. Nah, tepat pada tahun 8 Hijriah, Bani Bakar ko dia masih ada dendam dengan Bani Khuza'ah. Dia adanya dendam dengan Bani Khuza'ah, minta tolong orang kafir. Orang kafir minta tolong, oi orang kafir, kamilah masuk golongan kalian kan? Jadi tolonglah kami menyerang Bani Khuza'ah yang telah masuk Islam tuh. Orang kafir, kau ingat loh. Ingatnya. Jadi sebab-sebabnya apa tadi? Adanya pelanggaran dan adanya pengkhianatan terhadap janji Hudaybiyah dan orang Muslim. Nah, di orang kafir kok dibantunya Bani Bakar kok, orang kafir kok dibantunya Bani Bakar kok untuk menyerang Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ini orang masuk Islam waktu itu orang masuk Islam talun. Nah, dia diserangnya Bani Khuza'ah kok mengadunya ke Rasul. Ke Madinah. Siapa yang mengadunya? Namanya pengadunya ketemu tuh
Ammar bin Salim. Nah, catat ya. Nah, Ammar bin Salim ko, Ammar bin Salim ko, inyo yang mengadu pertama ke Madinah Rasul. Raya Rasul, kami diserang sama Bani Bakar, dibantu oleh orang kafir. Rasul ini sebenarnya tahu, tapi inyo mendengar berita dari orang korban langsung. Nah, itu kecil Rasul, iya tenang, biar kami tolong. Nah, itu dibolos orang lain. Namanya Badai. Nah, ini mengadu ke Rasul. Ya Rasulullah, penyu kami dinar. Ya Rasulullah, kami diserang sama Bani Bakar di orang kafir. Itu kecil Rasul, sabar, biar kami tahu. Nah, di gara-gara itu, makanya Rasulullah kemudian gara-gara Allah banyak orang mengadu dan gara-gara orang kafir melanggar perjanjian, Rasulullah menghimpun sebanyak 10.000 pasukan untuk pergi ke Mekah. Nah, tujuannya apa? Untuk pergi ke Mekah 10.000 pasukan ini untuk patuh Mekah. Paham? Nah, Fatu Makkah apa tadi? Penaklukan Kota Mekah dari kaum Jahiliyah. Jahiliyah. Ya. Nah, berapa pasukan nih Rasulullah untuk melakukan Kota Mekah? 10.000 pasukan. Nah, itulah kronologi singkat tentang Fatu Makkah. Oke, masih ada waktu kita sedikit lagi. Nah, Bapak, aduh, nyanyi cik lain. Jadi kan ini satu-satu aku sayang ibu tentang sebab-sebab Fatu Makkah. Ini nyanyi tentang bila kronologis sejarah Fatu Makkah. Anak-anak Bapak, ada yang apa lagu 17 Agustus tahun 45? Ada yang apa-apa? Baik. Nah, cetak liriknya dulu deh. Selagi Pak catat, silakan Bapak catat yang Pak jelaskan deh. Nah, kok Pak ini ada nggak Pak ini dulu deh? 17 Ramadan tahun 8 Hijriah, itulah hari terjadinya Fatu Makkah. Hari Fatu Makkah, penaklukan Mekah, pembebasan Mekah dari kaum jahiliyah. Apa? Bisa? Bisa. Coba nyanyi sekali deh sama-sama. 1, 2, 3. 17 Ramadan tahun 8 Hijriah, itulah hari terjadinya Fatu Makkah. Hari Fatu Makkah, Penaklukan Mekah, pembebasan Mekah dari kaum jahiliyah. Paham? Paham. Bila terjadinya Fatu Makkah? 17 Ramadan. Berapa tahun setelah terjadinya dia? 2 2 tahun. tahun. Nah, bisa anak-anak Bapak pahami? Nah, Bapak sebelum kita tutup pelajaran, Bapak ada pantun central. Oke. Upin Ipin main domino. Cakep. Plus untuk kita sarannya. Nah, baik karena waktu yang sudah dibatasi, Bapak akan coba simpulkan pelajaran kita hari ini. Itu pertama, kita tadi pelajari tentang Fatu Makkah. Apa itu Fatu Makkah? Fatu Makkah adalah Kebebasan Kota Mekah. berasal dari Kata Fatah dan Makkah. Nah, kemudian sebab-sebabnya tadi ada 3, yaitu karena pelanggaran, pengkhianatan dan penyerangan. Nah, kronologisnya bisa Bapak dan juga
Fatu Makkah ini terjadi pada tanggal Fatu Makkah terjadi pada tanggal tahun 4 Hijriah. Nah, sebelum kita pulang, Bapak ingin tanya satu-satu bukti dari anak Bapak paham. Nama saudara kapan terjadinya Fatu Makkah? 17 Ramadan tahun 8 Hijriah. Bisa nyanyikan yang lagu Bapak bilang tadi? Sini Pak. Nah, coba nyanyi. 2, 3. 17 Ramadan tahun 8 Hijriah. Itulah hari terjadinya Fatu Makkah. Nanti apa saja sebab-sebab terjadinya Fatu Makkah? Yang tadi nyanyian. 2, 3. 1 karena pelanggaran. 2 karena pengkhianatan. 3 karena penyerangan. 1, 2, 3 oleh kaum kafir. kepada kaum Muslim. Nah, oke, sekian pelajaran kita hari ini. Insya Allah tujuan kerja kita sudah tercapai. Itu tentang Fatu Makkah, apa itu Fatu Makkah, sebab-sebabnya dan kronologisnya. Oke, karena waktu yang batasi, pertemuan depan Insya Allah Bapak akan menjelaskan tentang kelanjutan dari kronologis ini. Kita akan lanjut bagaimana kejadian ketika Rasulullah telah sampai di Makkah, dan juga kita akan bahas tentang hikmah terjadinya Fatu Makkah. Insya Allah minggu depan kita akan nonton bareng atau nobar. Oke, sekian dari Bapak. Silakan ketua kelas dipimpin kelasnya untuk pulang. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak ucapkan. Bila fisabilillah fastabiqul khairat. Jangan lupa diulang pelajaran di rumah anak-anak. Silakan pulang. Jadi jalan ya. Coba